Anda menjadi sahabatnya anak untuk mencari tahu kalau dia dijalankan kenapa, kalau dia tidak menjalankan kenapa juga. Halo orang tua Tanam Benih, terima kasih untuk pertanyaan Anda di Tanya Tanam Benih kali ini untuk tema kemandirian. Dan saya juga mau coba menjawab bagaimana cara mengajarkan kemandirian pada anak remaja tanpa harus disuruh. Oke, yang tadi saya bahas di pembahasan di usia sekolah atau di balita gitu ya, itu adalah pembiasan atau pembentukan. Kalau kita bayangkan ini kita sedang membentuk sebuah pot dari tanah liat, dan TK SD itu kita sedang membentuk ya. Nah, pada saat dia usia SMP atau SMA, pot ini sudah mulai mengering. Ya, kita tidak bisa mengulang lagi. Jadi sehingga pada saat udah usia SMP atau SMA dan anak itu belum mandiri, kita perlu menjalin persahabatan dengan anak SMP SMA, ya, jadi usia remaja. Karena kalau misalnya kita menggunakan cara yang tegas, keras dengan anak remaja, itu akan mental, tidak akan diterima dengan baik. Dan sedangkan pada usia ini kita perlu mengingat bahwa mereka sudah mulai masuk pertumbuhan di mana secara fisik mereka punya hormon itu berbeda. Ya, mereka punya hormon itu mulai bergejolak, mereka bingung ya. Dan kalau kita mau buat mereka mandiri, kita perlu mengerti dulu mereka itu perasaannya seperti apa. Dan kita mungkin perlu memilah-milah apa yang mereka bisa mandiri, apa yang mereka belum bisa. Kalau misalnya PR di balita dan di TK, di SD itu belum pernah dilatih sama sekali, maka itu tidak adil untuk menuntut mereka pada saat remaja ini mereka sudah bisa. Nah, seringkali yang dilakukan oleh orang tua adalah merasa anaknya itu sudah bisa melakukan semuanya sendiri dan merasa itu seharusnya anak itu bisa mandiri. Padahal enggak. Seringkali itu kesalahan dari orang tua yang merasa anaknya bisa. Tapi semua itu masih perlu pendampingan. Namanya juga anak ya. Nah, anak remaja itu tetap anak. Nah, bagaimana kita bisa mendampingin anak untuk bisa menjadi lebih terbiasa? Anggaplah dari TK SD itu belum pernah dilakukan. Berarti yang kita bisa lakukan adalah kita bantu juga dengan penjadwalan, memberikan kalender, membantu menjadwalkan kegiatannya. Tapi apakah anaknya akan pasti menjalankannya? Belum tentu. Makanya disinilah dibutuhkan Anda menjadi sahabatnya anak untuk mencari tahu kalau dia dijalankan kenapa, kalau dia tidak menjalankan kenapa juga. Sehingga ini bisa sama-sama membantu pertumbuhan. Tapi untuk anak remaja perlu diingatkan juga bahwa kita tidak bisa hanya menyuruh anak itu jalankan, tapi kita perlu mengingat bahwa apa sih gunanya ini untuk saya, ya. Contoh, kalau kita mau anak ini mandiri, dapat misalnya makan secara rutin lah ya. Kenapa perlu makan? Ya, kalau anaknya misalnya anak remaja putri yang pengennya badannya kurus sekali gitu dan melihat model-model yang kurus-kurus karena jarang makan, ini nggak akan masuk kalau misalnya kita bilang harus makan. Kenapa? Biar kamu sehat. Karena di otaknya itu sehat nggak penting, yang penting kurus. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendekatkan diri sehingga anaknya itu, dan kita mengerti dulu kenapa dia mau kurus. Baru kita ngomongin kenapa perlu makan, baru pembiasaan. Nah, apakah mereka mandiri? Mereka mandiri. Ya, mereka mandiri dalam hal mereka nggak mau makan. Jadi mereka sudah mandiri dalam makan. Karena remaja sudah tahu mereka maunya apa. Nah, sehingga itu kita perlu dekatkan. Nah, mungkin kalau pertanyaannya itu lebih berkenaan dengan belajar, bagaimana kita mau mereka belajar dengan lebih rajin tanpa harus suruh, gitu ya? Pertanyaannya kita coba tempatkan diri kita kepada anak kita dan kita tanya, kenapa penting belajar? Kenapa begitu penting? Oh, mungkin orang tua bilang, iya, biar kamu tuh nanti bisa dapat nilai bagus nanti bisa masuk universitas ternama, nanti masuk ke universitas ternama, lulus dari situ bisa kerja di tempat yang bagus, sudah itu ntar dia dapat dapat gaji yang baik dan seterusnya. Anak remaja belum mikir sampai sejauh itu. Dia mau mikir mungkin minggu depan gimana ya, atau mungkin besok itu gimana ya. Jadi apa gunanya buat saya belajar untuk besok? Sedangkan sekarang saya bisa ngobrol-ngobrol sama teman saya atau saya bisa nonton YouTube yang saya sukai. Ya. Nah, hal ini perlu ada kedekatan. Kalau tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak, bagaimana kita bisa bilang bahwa belajar itu berguna? Orang tua pada yang mempunyai anak remaja tidak bisa semata-mata mengatakan harus, tapi perlu mencoba mengerti bahwa kemandirian yang ada dalam benak orang tua mungkin berbeda dengan kemandirian yang anak ini mau. Sehingga orang tua perlu menyamakan bahasanya tentang apa itu mandiri di mata anak dan di mata orang tua.
Terima kasih untuk orang tua tanam benih untuk berbagai pertanyaannya berkenaan dengan topik kemandirian. Kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan Anda berikutnya. Sampai jumpa.